Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari. Karena ini general, ambil yang resonate. Yang tidak resonate bukan buat kamu. Oke, baik. Strategi, di waktu lampau ada strategi, di waktu sekarang ada pergi. Apakah kamu udah mulai mikir-mikir gitu ya, kayak di waktu lampau, entah baru-baru ini atau kamu udah lama gitu mikirinnya, tentang strategi keluar dari suatu situasi atau pergi meninggalkan hubungan tertentu ya. Sejauh ini nih temanya nih general, tapi di sini di waktu yang akan datang ada sinyal-sinyal untuk hubungan romantis kamu. Oke, bisa dimengerti. Karena ada yang capek, mungkin hubungannya nggak kemana-mana atau progresnya nggak seperti yang kamu harapkan selama ini gitu ya. Mungkin di awal kamu berpikir, oh hubungannya bisa jadi seperti ini, atau situasi ini mungkin akan berubah, atau jadi seperti yang aku mau progresnya. Tapi ternyata enggak. Ya, bosen keadaannya gitu-gitu aja, Four of Cups. Oke. Tadi aku bilang di awal, di, dari dua kombinasi ini ya, di waktu lampau, ini di waktu sekarang, kamu kayak mikirin suatu untuk keluar atau pergi gitu dari situasi tertentu. Karena apa? Aku melihat ada yang capek gitu dengan Nine of Wands di sini ya. Nine of Wands itu energi orang yang capek, energi orang yang pernah terluka. Mungkin ini bisa berbicara hubungan kamu ya, entah hubungan romantis, pertemanan, atau pekerjaan. Kalau hubungan romantis misalnya, hubungan ini kayak ada suatu dinamika di dalamnya di mana kamu berpikir hubungannya bisa jadi seperti ini, ternyata nggak seperti yang kamu mau, kamu mengharapkan perubahan tapi nggak ada perubahan, mungkin kamu sudah berusaha komunikasikan tapi juga nggak ada perubahan. Karena apa? Eh, di sini ya tantangan kamu, sebelum kita bahas ke situ, di sini tantangan kamu adalah Two of Pentacles. Gini, dengan Two of Pentacles itu kan energi orang di persimpangan jalannya, orang yang lagi menimbang-nimbang sesuatu, mau melakukan apa gitu, mau memilih apa dengan situasi yang dihadapin. Mungkin uh, bisa jadi kamu juga selain punya hubungan romantis, ada sesuatu terjadi di hidup kamu gitu ya, atau kamu memang lagi sibuk, jadi kamu kayak membagi fokus kamu, prioritas kamu. Harusnya orang ini atau hubungan ini jadi sesuatu yang suportif gitu buat kamu, tapi ternyata enggak, malah bikin kamu tambah capek. Dan kalau misalnya gitu, kamu berpikir untuk kamu ya yang mempertimbangkan untuk pindah pekerjaan gitu, karena di waktu lampau nih kamu lagi mikir-mikir mungkin keluar dari pekerjaan ini karena kamu merasa stagnan ya, merasa stagnan terus nggak merasa ada progres secara karir, nggak growing juga, dan kamu mikir untuk cari kerjaan baru atau mungkin memulai sesuatu yang baru. Entah apapun itu, ini sebuah sinyal yang positif ya, dan bisa jadi kamu menemukan seseorang di tempat kerja kamu yang baru. Karena apa? Di waktu yang akan datang ya, seiring berprogresnya bulan Februari itu, di sini aku melihat ada sinyal-sinyal nih untuk hubungan romantis kamu. Lalu advice-nya buat kamu adalah gini, karena di sini aku melihat ada energi orang yang capek ya, mungkin itu mempengaruhi kejernihan kamu dalam berpikir juga. Ingat di sini ada strategi. Kalau strategi itu dipikirkan dengan kepala yang dingin gitu, bukan dari emosi. Nah, biasanya kalau melakukan sesuatu impulsif atau lagi emosional, setelah dilakukan baru kita menyesal gitu. Advice-nya dengan King of Cups di sini ya. Kamu kayak, karena King of Cups itu orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Biasanya dia digambarkan duduk dengan tenang di tengah air yang bergelombang gitu, yang gelombangnya heboh, tapi dia kalem gitu. Dia kan, air itu atau energi cups itu kan menggambarkan emosi kita. Dia sudah bisa mengelola itu. Dan advice di sini buat kamu, perhatikan emosi kamu, perhatikan pengambilan keputusan kamu, karena di sini tantangan kamu adalah Two of Pentacles, memilih yang terbaik atau membuat prioritas yang terbaik ya. First thing first, yang mana yang perlu didahulukan. Dan harap, kuncinya adalah harap perhatikan emosi kamu gitu. Walaupun capek, walaupun lagi banyak yang perlu kamu perhatikan. Karena outcome-nya buat kamu di sini adalah Ten of Wands gitu. Dengan Ten of Wands, angka 10 itu adalah sebuah completion, sebuah akhir. Um, Sepertinya kamu memilih untuk mengakhiri situasi, ada yang kamu tinggalkan ya. Dengan kamu berpikir-pikir, akhirnya kamu pergi gitu. Bisa jadi kamu meninggalkan pekerjaan kamu, meninggalkan hubungan tertentu, karena di sini Nine of Wands, di sini terus naik jadi Ten of Wands, kayak mungkin capeknya udah mentok, sakitnya udah mentok, kecewanya udah mentok. Jadi ya udah. Tapi sekali lagi aku tekankan, jangan sampai um, apa ya, mengakhiri sesuatu itu dengan, kalau bisa gitu, dengan tenang, jangan sampai ada drama. Karena ini maksudnya kan udah aku kasih tahu gitu ya. Jadi kamu berhati-hati nih dalam mengelola emosi kamu di bulan Februari. Kalau ada sepertinya yang triggering atau bisa memancing keributan, ini udah aku kasih reminder ya. Oke, kita lihat Nine of Wands-nya. Oke, kan tadi aku bilang ya, kalau kamu di sini kan Nine of Wands dikonfirmasi sama Ace of Cups gitu. Ace of Cups itu kan awalan yang baru, terutama dengan konteks emosi kamu. Ada sesuatu yang baru nih buat hati kamu yang mungkin bisa kayak
apa ya, kayak ketemu oasis di padang gurun gitu, kayak bisa bikin hati kamu adem. Mungkin dengan keberadaan orang ini yang baru kamu temuin, atau kayak kamu menemukan sesuatu yang baru di bulan Februari. Pokoknya sesuatu hal yang bisa bikin kamu kayak optimis lagi, semangat lagi, senyum lagi. Dan keputusan yang kamu ambil ini, walaupun mungkin ada part-part yang kamu agak berat untuk tinggalkan, tapi itu membawa kamu ke suatu tempat yang lebih baik sih. Aku melihatnya seperti itu ya. Kadang kan keputusan kita itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi aku selalu tekankan kalau kita itu nggak bisa memberi dari gelas kosong gitu. Kita fokus dulu nih sama kebahagiaan kita, energi kita gitu. Kita nggak bisa kontribusi sama sesuatu di luar diri kita kalau gelas kita tuh kosong gitu. Tuh kan, ini tuh Seven of Swords ya. Aku melihat Seven of Swords ini kok temanya sama nih sama ini, walking away. Strategi untuk keluar dari suatu situasi atau suatu hubungan gitu. Dan aku melihat suatu output yang baik ya, karena setelah kamu keluar di sini ada Ace of Cups, dan di sini di waktu yang akan datang ada Angel of Love, sebuah sinyal untuk hubungan romantis. Two of Pentacles di sini, Two of Wands, Two of Wands, Two of Pentacles, Two of Wands. Dengan Two of Wands gitu ya, uh, aku mau bilang dengan Two of Wands, kalau kita berada di persimpangan jalan, terus kita nggak tahu mau kemana, tanya hati kamu, tanya intuisi kamu. Kalau kalau misalnya kita dengerin intuisi, gimana bedanya sama ego kita tuh gimana? Kalau kita bisa tenang, kepala kita jernih gitu, kita bisa mendengar intuisi kita dengan baik. Dan kalau misalnya kita termasuk orang yang kepalanya agak ribut gitu ya kalau ada badai, berdoa gitu, meditasi, minta petunjuk sama Tuhan, biar Tuhan yang tunjukkan, semesta tunjukkan keputusan terbaik, apa yang kita perlu lakukan gitu. Karena ini kayak kartu yang keluar itu temanya kayak strategi, memilih sesuatu, meninggalkan sesuatu. Mungkin kamu khawatir kamu melakukan sesuatu yang salah dengan pilihan kamu. Ya, King of Cups dikonfirmasi sama Five of Wands. Mungkin ada keadaan yang membuat kamu tidak nyaman gitu ya. Ibaratnya kalau bertahan salah, nggak bertahan juga salah gitu. Tapi tidak memilih pun itu sebuah pilihan gitu. Kalau kamu bertahan tapi kamu mengeluh terus, kamu nggak happy. Tapi kalau kamu tidak bertahan, kamu milih keluar gitu ya, mungkin kamu mengecewakan orang-orang tertentu. Tapi di situ kamu membuka gitu, membuka jalan untuk semesta mendatangkan sesuatu yang baru buat kamu. Karena apa? Yang tadi aku bilang di sini, Ten of Wands itu angka completion, satu siklus udah selesai. Dan dengan Ten of Wands kayak yang tadi aku bilang capeknya udah mentok gitu. Kayak yang terakhir, ya kayak semesta selain membawa sesuatu yang baru nih buat hati kamu, ini juga kayak mengembalikan keseimbangan di hidup kamu gitu ya. Misalnya dalam konteks pekerjaan, apa yang kamu lakukan sepadan dengan kamu yang apa yang kamu terima. Kalau misalnya orang baru yang kamu temuin ini akan jadi sebuah hubungan yang take and give gitu. Bukan kamu doang yang berusaha, untuk hubungan ini gitu. Atau ngertiin dia terus, nyenengin dia terus. Dia juga akan berusaha buat kamu gimana untuk hubungan ini dua belah pihak berkolaborasi, karena di sini blessing kamu adalah kolaborasi, sebuah teamwork gitu. Kalau teamwork kan nggak cuma dalam konteks pekerjaan ya, dalam sebuah hubungan apapun itu harus ada equal give and take-nya gitu. Ada dua belah pihak, dua sisi itu saling berusaha. Gimana hubungan itu berjalan dengan harmonis. Sama seperti ini ya. Kalau kamu memilih untuk keluar, itu akan membawa kamu ke dalam sebuah tempat di mana situasi itu seimbang sih. Atau semesta mengembalikan keseimbangan dalam hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.